Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wenda Lubis sebagai Wirot, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Rusli sebagai Rangga Lawe, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Senja perlahan-lahan mulai turun. Angin Bukit Kurawan bertiup lebih kencang dari biasanya, menimbulkan suara gemerisik di atas pohon-pohon. Empu Ranubaya mengerutkan alis, hingga wajahnya yang tua itu semakin nampak lebih tua. Sebelum mulai bicara, Empu Ranubaya mendesah, kemudian memandang pemuda yang duduk bersila di depannya. Kamandanu. Iya, Paman. Sekarang aku akan membicarakan perihal 12 jurus tahap ketiga, ilmu naga puspa. Tahap ketiga ini sangat sukar untuk dipelajari. Walaupun nampaknya sederhana, tapi 12 jurus ini sangat rumit penjabarannya. Dan untuk bisa menguasainya dengan sempurna, dibutuhkan kematangan jiwa seorang pendekar. Ada perbedaan yang mendasar antara tahap ketiga ini dengan 2 tahap sebelumnya. Apa perbedaannya, Paman? Kalau 12 jurus tahap pertama dan 11 jurus tahap kedua merupakan ilmu kanuragan tangan kosong, maka 12 jurus tahap ketiga ini membutuhkan adanya senjata. Senjata apa yang boleh digunakan, Paman? Senjata yang sesuai. Maaf, Paman. Saya masih belum jelas. Senjata yang sesuai itu senjata yang bagaimana? Kamandanu, ada 4 unsur penting yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar pilih tanding. Pertama adalah unsur lahiriah orang itu sendiri. Keadaan tubuhnya, kekuatan ototnya, kecerdasan otaknya, dan keterampilannya. Kedua adalah unsur batiniah atau unsur yang tidak tampak, karena adanya jauh di dalam lubuk jiwa manusia itu. Misalnya bagaimana wataknya, ketabahannya, ketekunannya, keyakinannya, rasa tanggung jawabnya, keluhuran budinya, dan kepribadiannya. Nah, cukup jelas sampai di sini. Jelas, Paman. Lalu unsur yang ketiga adalah ilmu yang dipelajarinya dan yang ingin dikuasainya. Kamandanu, di dunia ini ada 1001 macam ilmu. Tapi bagi seorang calon pendekar yang bijak, tidak akan mempelajari semuanya. Dia hanya akan memilih beberapa saja yang dianggap sesuai, dianggap cocok dengan wadahnya. Dan biasanya, hanya seorang guru yang bisa tahu mana ilmu yang cocok ataupun yang tidak cocok untuk murid-muridnya. Bagaimana dengan ilmu yang tidak cocok, Paman? Ilmu yang tidak cocok akan merusak wadahnya. Orang itu bisa menderita karena harus bertengkar terus-menerus dengan apa yang tidak disukainya. Nah, baiklah aku teruskan. Adapun unsur yang keempat ialah adanya senjata. Nah, mengenai senjata ini bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pedang, keris, tombak, cambuk, tongkat, dan bisa juga salah satu dari anggota tubuhnya sendiri, seperti jari-jari, telapak kaki, dan sebagainya. Nah,
Sampai di sini apakah masih ada yang belum jelas, Kamandanu? Tidak, Paman. Rasanya sudah cukup jelas. Bagus, bagus. Nah, itulah tadi keempat unsur yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar yang benar-benar tangguh luar dalam. Pendekar pilih tanding. Karena memang tidak sembarang pendekar merasa patut menjadi lawannya. Nah, adapun keempat unsur itu tadi, Kamandanu, haruslah cocok satu dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa membentuk suatu kerjasama yang serasi dan selaras. Kalau kau ingin memperdalam suatu ilmu, harus tidak melalaikan ketentuan-ketentuan ini. Termasuk ilmu kanuragan naga puspa yang telah kuajarkan padamu itu. Kamandanu, naga puspa adalah ilmu kanuragan yang bertujuan membina pekerti luhur. Bagi mereka yang mempunyai watak jahat, culas, licik dan curang. Jangan coba-coba mendalami ilmu ini. Akibatnya akan berbahaya sekali bagi keselamatan orang itu sendiri. Dia akan merasakan beban yang makin lama makin berat, yang akhirnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah yang Paman maksudkan? Ya. 12 jurus tahap ketiga? Iya. Tepat sekali, Kamandanu. 12 jurus tahap ketiga ini merupakan serangkaian gerakan yang berbahaya sekali untuk dipelajari. Dan untuk mempelajarinya, seseorang harus mempersiapkan dulu persyaratannya. Pertama, dia harus mempersiapkan wadahnya. Dia harus mempunyai cadangan tenaga dalam yang besar. Dan kedua, dia harus mendapatkan senjata yang cocok, yang sesuai dengan perwatakan aslinya. Tapi rasanya persyaratan itu tak akan ada yang mampu memenuhinya untuk sekarang ini. Termasuk kau sendiri, Kamandanu. Mengapa aku berpendapat begitu? Coba kau bayangkan. Untuk bisa melatih 12 jurus itu, seseorang harus lebih dulu melatih tenaga dalam 10 tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang. Ya, kalau seseorang sudah bisa meremas hancur sebuah batu dengan tenaga dalamnya, barulah dia boleh mendalami pukulan 12 jurus tahap ketiga. Ya, aku sendiri tak pernah mempunyai keberanian untuk mencobanya. Karena menurut guruku, wadahnya tidak memadai. Iya, kalau memang Paman Ranubaya berpendapat begitu, saya pun akan menerimanya. Iya. Tapi kau tidak usah merasa kecewa, Kamandanu. Masalah ilmu kanuragan adalah masalah jodoh. Kalau memang kau nantinya terpanggil untuk menjadi jodohnya, ya, maka tentu akan menemukan jalan untuk menguasainya. Paman, saya pun tidak berharap terlampau jauh. Bagi saya rasanya sudah cukup dengan menguasai apa yang telah Paman berikan selama ini. Iya. Bagus. Itu namanya kau tahu Dugo Prayogo. Tahu sesuatu yang berada di luar takaran yang kau miliki. Dan memang benar, ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama dan kedua sebenarnya sudah cukup. Kalau kau tekun berlatih, aku yakin tidak sembarang pendekar berani meremehkan kehadiranmu. Guru, ada serombongan prajurit datang kemari. Ya, saya melihatnya dari atas tebing Bukit Kurawan. Tenanglah Wiro, tenanglah. Coba duduklah baik-baik dan bicaralah dengan jelas. Ayo.
Kalian tidak usah khawatir. Aku memang harus mempertanggungjawabkan sikapku selama ini terhadap pemerintah Singasari. Jadi, guru akan melawan mereka. Tak ada gunanya melawan mereka. Jumlah mereka cukup banyak, dan aku tidak senang dengan adanya keributan. Lebih baik aku mengalah saja. Maksud guru? Kamandanu, sudah saatnya kau meninggalkan tempat ini. Tapi Paman, saya... Kau jangan melibatkan dirimu dalam persoalan ini. Tapi saya tidak bisa membiarkan mereka mencelakai Paman. Kamandanu, cepat tinggalkan tempat ini. Paman Ranubaya. Kamandanu, ini perintah. Kau tinggal menjalankannya dan tidak perlu berpikir atau menimbang lagi. Ayo cepat tinggalkan tempat ini, atau aku akan memaksamu dengan jalan kekerasan. Baik, Paman. Ayo. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, Guru? Apa yang ingin kau lakukan, Wirat? Saya hanya ingin mengikuti Guru. Kemanapun Guru pergi, saya akan berada di samping Guru. Kalau aku hidup terlunta-lunta, saya akan di samping Guru. Kalau aku mendapat bencana, saya pun akan di samping Guru. Terima kasih atas kesetiaanmu, Wirat. Tapi kali ini kusarankan agar kau tidak mengikuti aku. Pergilah kemana kau suka. Duniamu masih luas. Kau masih bisa berbuat banyak untuk mengisi kehidupanmu daripada hanya membuntuti orang tua seperti aku. Tidak, Guru. Saya tidak akan meninggalkan Guru. Kemanapun Guru pergi, saya akan di samping Guru. Wirat, seperti halnya Kamandanu, ini merupakan perintah yang harus kau jalankan. Tidak, Guru. Jadi kau membangkang perintahku ini? Saya tidak bisa berpisah dengan Guru. Lebih baik saya mati daripada harus meninggalkan Guru menghadapi bahaya sendirian. Wirat, aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Maaf, Guru. Kali ini saya terpaksa tidak bisa menuruti perintah Guru. Baiklah. Kau memang tidak bisa kusamakan dengan Kamandanu. Kau sudah terlalu lama hidup bersamaku. Bahkan sudah seperti anak kandungku sendiri. Sejak kecil kau tak pernah terlepas dariku. Guru, kalau Guru mengizinkan saya tetap mengikuti kemana Guru akan pergi sekarang ini, saya sangat berterima kasih sekali, Guru. Iya, sudahlah. Sebentar lagi prajurit-prajurit Singasari itu akan sampai ke tempat ini. Ayo, sekarang nyalakan obor dan mari kita keluar. Senja telah kemerah-merahan ketika Empu Ranubaya dan Wirot keluar rumah. Empu Ranubaya kemudian mengambil obor dari tangan Wirot. Wirot hanya memandang gurunya dengan penuh tanda tanya. Wirot, Iya, Guru. aku tak ingin mereka datang kemari dan menggeledah isi rumahku. Karena itu aku akan memusnahkan rumah ini beserta segala isinya. Maksud Guru? Aku akan membakar rumah ini. Selesai mengucapkan kalimatnya, Empu Ranubaya melemparkan obor ke atas atap rumah.
api segera menjilat kemana-mana. Guru! Guru! Sudah berpuluh tahun kita diam di bangunan sederhana itu, Wirot. Dan sekarang kita terpaksa meninggalkannya. Guru, akan pergi kemanakah guru sebenarnya? Mulai sekarang, kita akan tidur dengan atap langit dan alas rumput atau sehelai tikar bangka. Mulai sekarang kita tidak memiliki rumah lagi. Kita akan menjadi pengembara yang tak mempunyai tujuan. Nah, apa kau sudah siap hidup sebagai pengembara, Wirot? Bersama guru, saya tidak gentar menghadapi apapun. Bagus, bagus. Nah, mari kita pergi. Dengan langkah perlahan tapi penuh kepastian, Empu Ranubaya meninggalkan rumah yang sudah berpuluh tahun dihuninya. Wirot mengikuti di belakangnya sambil memanggul bungkusan berisi sekedar pakaian dan makanan untuk di perjalanan. Api terus membubung tinggi, pohon-pohon di sekitarnya sebagian ikut hangus terbakar. Suasana di sekitar rumah Empu Ranubaya masih nampak terang sekalipun malam sudah mulai turun. Sementara itu, tak jauh dari tempat kebakaran, Arya Kamandanu duduk di atas akar pohon. Di tempat ketinggian itu, dia ikut meratapi rumah kediaman gurunya yang sedikit demi sedikit habis ditelan api. Paman Ranubaya. Paman telah menjadi korban fitnah ayahku yang tamak dan serakah. Maafkanlah perbuatan ayahku, Paman. Maafkanlah dia. Kita terlambat, Gusti Ranggalawe. Agaknya dia sudah pergi, Gusti. Mengapa dia membakar rumahnya sendiri? Mungkin dia tak ingin kita menggeledah isi rumahnya dan menemukan barang-barang yang berharga. Prana Raja, Ya, mana Ganggadara dan Jarawaha? mereka saya perintahkan memeriksa sekitar tempat ini, Gusti. Baiklah, kita tunggu barang sesaat lagi. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan rumah yang terbakar ini. Nah, itu mereka, Gusti. Itu mereka datang membawa seseorang. Kamandanu. Kamandanu. Apa kerjamu di sini, ha? Hai, kau mempunyai lidah untuk menjawab, Kamandanu? Di mana kalian temukan dia, Ganggadara? Kakang Jarawaha yang melihatnya, Gusti. Saya melihat dia sedang duduk merenung melihat rumah yang terbakar ini, Gusti. Di sana, Gusti. Di atas gundukan bukit. Di atas akar sebatang pohon yang besar. Semula saya mengira seekor kijang atau babi liar. Tetapi setelah saya amati lebih seksama, ternyata seorang manusia, Gusti. Kamandanu! Kau jangan membuat malu ayahmu, Kamandanu. Jawab, mengapa kau berada di tempat ini? Jawab! Kalau kau bungkam terus, kubunuh kau, anak setan! Bunuhlah saya, Ayah. Bunuhlah saya. Apa yang kau kerjakan di sini, Kamandanu? Hah? Aku ingin tahu. Kau masih menjalin hubungan dengan si tua bangka Ranubaya itu, bukan? Paman Ranubaya orang baik-baik.
Mengapa saya harus takut berkunjung ke rumahnya? Goblok! Apa kau tidak tahu bahwa dia itu penjahat negara? Paman Ranubaya bukan penjahat. Dia orang baik-baik, Ayah. Lihat saja buktinya. Para prajurit yang datang ke Kurawan ini akan menangkapnya. Kalau dia bukan penjahat, mana mungkin berurusan dengan pemerintah Singasari? Bisa saja dia mau ditangkap, karena ini fitnah. Kurang ajar. Kau berani ngomong sembarangan. Tidak ada yang memfitnah orang itu. Dia telah memusuhi pemerintah Singasari. Karena itu, mau ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia bukan orang jahat, mengapa harus kabur dan sembunyi, ha? Paman Ranubaya menjadi korban kelicikan dan keserakahan sahabatnya sendiri. Itulah yang saya ketahui. Setan kecil! Kamandanu, kau berani melawan aku, ayahmu sendiri, ha? Maaf, saya terpaksa menangkis pukulan ayah. Saya tidak mau dihukum tanpa tahu apa kesalahan saya. Kamandanu, walaupun kau anak sendiri, kau akan kubuat babak belur, Kamandanu. Pukulan 12 jurus. Kau telah belajar pukulan 12 jurus pada tua bangka itu rupanya. Tuan Hanggareksa, Tuan masih terlalu lelah. Biarlah saya yang menangani putra Tuan. Angger Kamandanu, mengapa Angger membuat susah orang tua sendiri? Mengapa Angger tidak menurut saja apa kata ayahandamu? Kalau Tuan bermaksud menangkap saya, silakan. Tapi saya pun tidak akan tinggal diam. Saya tidak akan tinggal diam setelah melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Baiklah. Kalau begitu, saya terpaksa bertindak sedikit keras pada Mungger. Di tengah kobaran api yang terus melalap habis rumah Empu Ranubaya, terjadilah pertarungan yang cukup seru antara Prana Raja dan Arya Kamandanu. Semula Prana Raja agak canggung dan dia bertarung dengan setengah hati. Tapi karena Arya Kamandanu ternyata cukup tangguh dan bahkan berhasil menyarangkan pukulannya beberapa kali, Prana Raja akhirnya terpancing juga dan dia mulai bertarung dengan seluruh kemampuannya. Putra Tuan agaknya mempunyai bakat besar di bidang ulah kanuragan. Tidak, Gusti. Dia itu anak kemarin sore. Lihat saja. Prana Raja akan bertekuk lutut kalau tidak segera dapat mengakhiri pertarungannya. Dan saya lihat putra Tuan belum lagi mengeluarkan seluruh kemampuannya itu. Anak itu keterlaluan sekali. Saya harap Gusti Ranggalawe segera turun tangan. Kalau tidak, hal ini bisa berlarut-larut. Saya terus terang sangat menyesalkan kejadian ini. Saya merasa malu dan terpukul sekali. Memang, Tuan. Agaknya saya harus segera turun tangan. Saya khawatir Prana Raja merasa tersinggung harga dirinya. Dan hal itu justru akan bisa membuatnya mengalami kesulitan yang lebih besar. Oi, hentikan! Prana Raja! Hentikan! Teriakan Ranggalawe bagaikan petir menyambar telinga mereka yang mendengarnya. Pertarungan seketika terhenti. Suasana menjadi sunyi. Hanya gemeretak kayu terbakar yang terdengar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu akan berhadapan dengan Ranggalawe? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.